Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Selamat datang di SMP Negeri 18 Bandung. Bertemu dengan Ibu Irma Nurlisjanti. Ibu di kelas 7 mengajar matematika ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pandemi COVID, kemudian PPKM, dan tentang pola hidup sehat sebagai pembina UKS. Simak berikut ya. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan dan menimbulkan gejala seperti demam, cepat lelah, pegal linu, nafas susah, sakit tenggorokan, maupun batuk kering. Dalam beberapa kasus, orang terjangkit bisa menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Apa yang perlu kita lakukan? Rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptik berbahan dasar alkohol. Hindari keramaian. Selalu menjaga jarak setidaknya 1 meter antar sesama. Tetap di rumah apabila tidak memiliki urusan penting atau pekerjaan di luar rumah. Gunakan masker apabila keluar rumah ataupun bertemu orang lain. Hindari menyentuh wajah di bagian mulut, hidung, dan mata. Jika merasa kurang sehat, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Tetap tenang dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kesehatan, mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, anak-anak, sudahkah kalian melakukan pola hidup bersih dan sehat? Mudah-mudahan sudah ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit COVID tersebut. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Nah, ternyata sekarang ada varian baru. Coba kita simak video berikut. Varian Delta ini pertama kali diidentifikasi muncul di India. Menurut ahli, virus itu memiliki kemampuan lebih cepat menular. Selain itu, memicu pasien yang terinfeksi mengalami gejala yang parah dari COVID-19 pada umumnya. Karena itu, perlu untuk mengetahui perbedaan gejala umum virus corona dengan varian Delta ini. Dikutip Tribun News dari WHO.int, gejala COVID-19 yang paling umum hingga paling parah yakni demam, batuk kering, kemudian kelelahan, kehilangan indera perasa dan penciuman, napas terasa pendek, menggigil, mual hingga diare. Sementara itu dikutip dari kompas.com, gejala varian Delta disebut mirip dengan gejala virus asalnya. Tetapi varian Delta membuat gejala-gejala itu menjadi lebih parah dan lebih sulit ditangani oleh tim medis. Profesor Kedokteran Darurat dan Kesehatan Internasional di Johns Hopkins University, Dr. Bhakti Hansoti menyebutkan beberapa gejala infeksi virus corona varian Delta, yakni sakit perut, hilangnya selera makan, muntah dan mual, nyeri sendi hingga gangguan pendengaran. Di sisi lain, Profesor Epidemiolog Genetika di King's College London, Tim Spector menyebut gejala seperti batuk dan kehilangan penciuman justru lebih jarang terjadi pada orang yang terinfeksi varian Delta. Gejala yang menurutnya banyak dilaporkan oleh pasien COVID-19 varian Delta, yakni sakit kepala, tenggorokan, dan juga pilek dan demam. Sedangkan gejala COVID-19 yang lebih dominan pada pasien muda adalah pilek atau badan terasa tidak enak atau kelelahan. Seperti itu anak-anak, tentu berbahaya COVID varian Delta seperti itu. Maka dari itu pemerintah sudah mengadakan PPKM. Apa itu PPKM? Coba kita simak berikut ini. PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM mulai diterapkan di beberapa daerah di Jawa dan Bali per Senin 11 Januari 2021 dan bakal dilaksanakan hingga 2 pekan ke depan. PPKM ini diberlakukan di beberapa wilayah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kids. Apa saja kriterianya ya? Lalu daerah mana saja di Jawa dan Bali yang memberlakukan PPKM ya? Kita cari tahu informasinya tentang PPKM di Jawa Bali di bawah ini yuk. Kriteria pemberlakuan PPKM. 1. Tingkat kematian di atas tingkat kematian nasional yaitu 3%. 2. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82%.
3. Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14%. 4. Tingkat ketersediaan rumah sakit atau bed occupancy rate untuk ICU dan isolasi di atas 70%. Daftar daerah yang memberlakukan PPKM. 1. Banten, meliputi Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. 2. DKI Jakarta. 3. Jawa Barat, meliputi Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Kota Bandung, Kota Bogor, Bekasi, dan Cimahi. 4. Jawa Tengah, meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, Wonogiri, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen, Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes. 5. Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. 6. Jawa Timur, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar. 7. Bali, meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kelungkung, dan Tabanan. Itulah daftar daerah yang memberlakukan PPKM. Apakah daerah tempat tinggalmu termaksud? Anak, ternyata Kota Bandung itu termasuk wilayah PPKM. Maka dari itu pembelajaran di sekolah kita tidak akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun kita tetap semangat belajar online, ya. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19, maka kita harus menerapkan pola hidup sehat. Coba kita simak video berikut. 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi kegiatan di luar rumah. Anak, yang pertama, memakai masker. Penggunaan masker yang benar menutupi hidung dan dagu. Ganti masker per 4 jam atau jika sudah lembab, ya anak-anak. Yang kedua, mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah memegang benda lainnya. Ingat ya anak-anak. Jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Menjaga jarak saat di kendaraan umum. Harus menjaga jarak di dalam elevator atau lift. Kita harus menjaga jarak saat berdiskusi atau meeting. Kita harus menjaga jarak saat bekerja. Kemudian menjaga jarak saat berada di ruang makan. Menjaga jarak pada saat beribadah. Menjaga jarak saat berbelanja. Yang keempat, menghindari kerumunan, baik di tempat kerja atau di tempat umum. Tidak mengunjungi rumah sakit kecuali sedang sakit. Dan tidak menghadiri pernikahan. Dan tidak menghadiri pemakaman. Kelima, membatasi kegiatan di luar rumah. Misalnya bekerja di dalam rumah atau WFO. Akan juga berkegiatan di dalam rumah dan berolahraga di dalam rumah
melakukan beribadah di dalam rumah? Anakku, pesan ibu stay at home and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.